Gonion, mutawafif, orang kaya yang rendah hati. Orang kaya yang tidak sombong. Kaya apa? Baik kaya oleh karena ilmu. Orang yang kaya karena ilmu disebut orang alim. Baik kaya karena materi. Orang kaya karena materi dinamakan hartawan. Baik kaya karena kedudukan. Orang yang kaya karena kedudukan dinamakan pejabat. Dalam segala bentuknya, sombong ini Allah tidak senang. Tapi iblis senang. Kenapa? Karena sponsor sombong iblis. Kan yang pertama kali iblis sombong tuh ketika disuruh sujud iblis kepada Nabi Adam. Ini kesombongan pertama yang terjadi dalam sejarah. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sujud iblis? Saya kan dibikin dari api. Adam dari tanah. The best. Saya lebih hebat daripada Adam. Adam baru kemarin dibikin, saya sudah lama. Kata Allah, iblis ini surga, bukan tempat orang sombong. Terusir dia dari surga. Hati kesombongan. Pertama adalah kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Dan dia tanamkan itu kepada kita supaya jadi orang sombong. Karena itu sombong. Ilmu Allah nggak senang, tapi iblis mentang-mentang ada ilmunya. Nih satu-satunya ustadz di sini ya. Semua mesti ngaji sama gue. Kalau nggak ngaji sama gue, Islamnya kurang. Tapi benar. Sombong karena ilmu. Sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak. Jalan pundak duluan. Yang wajar saja hidup ini. Sombong harta pun begitu. Kaum muslimin rahimakumullah. Orang kaya yang rendah hati. Dimusuhi oleh iblis. Tapi dicintai malaikat. Caranya kembali kepada satu kesadaran. Bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini, tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang kita punya rumah, punya kendaraan, punya segala macam benda. Apa itu titipan? Pada suatu saat akan diambil kembali oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan makin banyak. Sama juga kita dalam kehidupan. Kalau orang bisa kita percaya, saya mau keluar negeri. Rumah saya titip kepada tetangga. Saya pulang dari luar negeri, isi rumah tetap tidak berkurang. Malah dibersihkan, malah dihilangkan kotorannya. Tentu bukan main syukur saya. Saya akan bertambah kepercayaan saya untuk menitipkan. Apa saja ini makna. Kalau kamu pandai bersyukur, tambah nikmat. Tapi kalau kamu azabku teramat pedih. Artinya nikmat bisa berubah menjadi azab. Kalau kita tidak pandai mensyukurinya, mahasiral muslimakumuya. Orang yang kaya ilmu, lalu rendah hati, tidak selalu ingin menonjolkan diri. Nih kadang-kadang yang tanggung ini yang bikin berabe. Alim bener enggak? Geblek bener juga enggak? Yang sedikit-sedikit mau nonjolin diri. Kalau enggak jadi imam, mau ke masjid. Enggak mau jadi ke musola. Pokoknya kalau enggak marahan sama musola. Makam mana? Saudara-saudara kaum muslimin rendah hati. Tidak selalu ingin menonjolkan sebab orang yang selalu ingin menonjolkan dirinya. Biasanya, orang yang kekurangan kepercayaan kepada kemampuan dirinya sendiri. Dia selalu ingin dinomorsatukan. Dia selalu ingin ditempatkan pada ranking teratas. Dia tidak percaya diri. Orang yang percaya diri dapat bersikap wajar dalam kehidupan. Begitu juga kaya karena harta. Dengan menyadari bahwa harta bagaimanapun banyaknya titipan dari Allah pada suatu saat akan kembali. Dia harus dimanfaatkan sesuai dengan kehendak yang menitipnya. Begitu
oleh Fuga, karena kaya, pangkat, kedudukan, dan pada suatu saat jabatan itu akan hilang dari diri kita. Karenanya sering saya jelaskan bahwa pangkat di dunia ini yang paling tinggi pensiun. Title yang paling akhir almarhum. Saudara setuju atau tidak itu akan saudara dapat. Bagaimanapun kita cinta kepada kedudukan, entah suatu saat akhirnya akan sampai kepada posisi yang namanya pensiun. Kalau sadarlah kita kepada pemikiran ke arah sana, maka untuk mencapai kekayaan, kekalahan, kedudukan tidak lalu menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, tapi dibatasi oleh norma dan kaidah yang harus dia taati, baik kaidah agama maupun kaidah bernegara. Inilah orang keministri yang menjadi musuhnya orang iblis. Kaya yang rendah hati, orang kaya yang tidak sombong. Yang keempat, saudara-saudara, takhirun, sadik, pedagang pengusaha yang jujur, iblis, jedek, betul, benci, bukan main, sama pengusaha, sama pedagang yang jujur, yang tidak ngurangi timbangan, tidak nipu pembeli, tidak barang yang jelek dibilang bagus, atau yang bagus yang jelek di atas, atau dicampur yang baik dengan yang jelek, supaya kelihatan semuanya jadi baik. Semua orang ingin untung, tidak ada kecuali siapapun orangnya, dan itu wajar. Setiap manusia ingin mendapat keuntungan, kalau perlu dengan modal minimal, mencapai keuntungan maksimal, seperti yang diajarkan oleh teori ekonomi. Itu kan yang namanya produk. Kan satu usaha dinamakan produktif. Bagaimana kita mengeluarkan modal minimal bisa mencapai keuntungan maksimal? Silakan bahwa manusia untung instan, naluri fitrah. Tidak ada orang yang mau rugi. Tapi cara mencapai keuntungan itu yang membedakan antara seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sudah pernah saya sampaikan, apabila kaum pengusaha, para pedagang, sudah dijangkiti penyakit yang tidak jujur, yang akan timbul adalah kekacauan ekonomi. Kekacauan ekonomi bisa menimbulkan revolusi sosial, dan revolusi sosial merupakan kiamat satu generasi. Semua kericuhan hampir bermuara dari perut, dan itu ekonomi. Orang nodong perut, orang korupsi perut. Ya, walaupun sudah jelas kakap, tidak lagi sekedar urusan perut. Ya perut apa yang diurusin? Kalau korupsinya itu miliaran, perut jin barangkali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur, ini merupakan iblis-iblis tidak senang kalau ada pengusaha yang jujur. Iblis tidak senang kalau ada pedagang yang jujur. Tapi iblis akan tepuk tangan kalau pedagang sudah selingkuh, kalau pengusaha sudah nipu. Ada orang bilang sekarang, kalau jujur-jujur benar, gak makan opo-opo dong kita. Sebab jangan lagi nyari yang halal. Sekarang ini yang haram aja seret. Rupanya sering masang undian, nggak pernah kena. Lalu bilang, jangan yang haram aja nggak kena, katanya. Sebenarnya bukan itu masalahnya, saudara-saudara. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ialah bahwa kejujuran membawa keberkahan. Ini kalau kita berpikir dengan kacamata agama. Keberkahan merupakan sumber ketenangan. Dan ketenangan ini tidak bisa dibeli dengan materi yang bagaimanapun banyaknya. Walaupun kita punya percetakan duit, ketenangan itu nggak bisa dibeli. Jangankan cuma punya duit banyak, percetakan duit saudara punya, mau membeli ketenangan yang berasal dari keberkahan sulit. Jadi kejujuran membawa keberkahan. Keberkahan membawa ketenangan. Jangan macam dulu, tukang sol sepatu. Ditanya oleh temannya, Bang Ngesol, satu hari dapat berapa? 200 Rp 200.
Sembahyang? Enggak. Islam. Kalau Islam mah, kata sembahyang kali aja besok dapat rezeki lebih banyak. Bener, sebab kalau orang salat itu Allah nanti rezekinya ditambah. Beneran. Subuh sembahyang dia, habis sembahyang berangkat sarapan ke tempat dia ngesol mangkal. Dari pagi sampai belum ada juga yang ngesol. Mulai bimbang hatinya. Katanya kalau sembahyang rezeki tambah. Tadi sembahyang sampai subuh, gini hari belum ada yang ngesol. Cobaan kali datang. Salat zuhur, salat habis nunggur, belum juga ada yang datang ngesol. Udah hampir maghrib pulang, baru datang satu orang. Dandanin sendal jepit putus. Sudah bayar Rp 25. Pulang dia si tukang sol ini ketemu sama temannya yang nyuruh salat tadi. Ditanya, bagaimana penghasilan ini hari apa? Dijawab, gua kapok deh sembahyang. Kemarin, nggak sembahyang dapat 200. Sekarang, begitu sembahyang jigo. Dia tidak sadar bahwa dari kacamata agama, Rp25 yang membawa berkah jauh lebih baik ketimbang 200 uang panas. Dari kacamata agama, Rp25 yang membawa berkah lebih baik daripada Rp tapi panas, sebab panas menjauhkan kita dari ketenangan. Itulah sebab maka pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur menjadi musuh setan dan beruntung. Sekarang jadi pengusaha jujur-jujur, nggak dapat proyek, Pak. Kalau nggak bisa, semar-semir semur. Padahal, agama sudah menjelaskan. Orang yang nyogok dan orang yang disogok, dua-duanya neraka. Kenapa? Join termasuk tawanu alal ismi wal udwan. Berbuat bertolong-tolongan dalam berbuat dosa dan kesalahan. Kalau lain, kalau sodakoh lain, sodakoh. Tapi yang namanya semir suap. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur merupakan salah satu roda perekonomian. Kegon, ekonomi akan menimbulkan sosial yang sangat luas dan kompleks. Yang pada giliran puncaknya, dampak paling negatifnya, dia sanggup menggerakkan terjadinya revolusi sosial. Bukankah sebagian besar gerak hidup manusia dimotivasi oleh keinginan untuk mempertahankan kelangsungan hidup? Dan kelangsungan hidup artinya mulut-mulut. Itu artinya dan perut. Itu artinya makan. Setelah itu mungkin baru pangan, baru dia berpikir pakaian dan sebagainya. Jadi, karena dia merupakan penggerak roda ekonomi, pedagang yang jujur, pengusaha yang jujur mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Sebab, sekali lagi, kejujuran akan membawa keberkahan. Keberkahan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Oleh karenanya, umat biarin duit kita Islam banyak asal berkah. Itu tentu idealnya. Ketimbang dikit tidak berkah. Lebih baik ya banyak ya berkah.